Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Randi Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, juga mahasiswa. Sesuai dengan beberapa postingan minggu lalu gitu ya, sempat ngadain polling, mau ide judul skripsi kah, atau mau aku upload terkait dengan info hukum, pertanahan, dan lain-lain. Ternyata pollingnya lagi-lagi yang terbesar adalah, yang memilih terkait dengan ide judul skripsi. Sepertinya kalau dilihat-lihat, setiap sebulan sekali gitu ya, aku ngupload tentang ide judul skripsi. Nah, kali ini, idenya juga sangat menarik ya teman-teman. Kalau nanti kalian minat, kalian boleh mengembangkan lebih lanjut ya. Jangan terpaku dengan judul yang aku bagikan ini. Kalian masih bisa mengubahnya sesuai dengan nanti mungkin rumusan permasalahan penelitian kalian. Oke, nggak lama-lama. Aku langsung aja gitu ya. Untuk ide judul topik penelitian skripsi khusus untuk mahasiswa hukum ini, yang pertama adalah terkait dengan efektivitas penyitaan aset koruptor, kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jadi ini kan juga sempat viral ya beberapa waktu belakangan ini terkait dengan, adanya TPPU ya, apa namanya, dan adanya dorongan untuk segera mengesahkan RUU penyitaan aset. Nah, ini juga apakah dengan adanya upaya penyitaan aset ini efektif dalam hal untuk dalam tanda kutip memiskinkan koruptor. Nah, kalian boleh coba meneliti itu. Yang kedua, itu berkaitan dengan keabsahan kesaksian yang dilakukan secara atau dilakukan melalui telekonferensi ditinjau dari KUHAP. Tentu saja berarti kalau KUHAP ini terkait dengan perkara pidana ya teman-teman ya. Nah, kalian boleh mungkin coba untuk meneliti ini. Kalau mungkin mau cari titik pembedanya silahkan, misalnya di pengadilan PN mana, PN Medan kah, PN Surabaya misalnya begitu ya untuk lokasinya. Yang ketiga, pertanggungjawaban Polri terkait terjadinya tindakan salah tangkap atau error in persona. Nah, itu akhirnya gimana nih prosesnya gitu ya? Udah dilakukan penyidikan gitu kan ya, ternyata ini salah tangkap, banyak kan kejadian seperti itu. Nah, Kak, ini tolong diteliti bagaimana bentuk pertanggungjawabannya gitu. Kalau mau cari kasusnya ada. Waktu itu sempat, heboh juga kasus apa ya, kalau tidak salah entah pembunuhan atau apa gitu ya, sempat diundang juga itu 2 remaja, ke Mata Najwa gitu ya. Kalian nanti coba aja cari deh kasusnya dan ternyata 2 remaja itu korban salah tangkap dari pihak kepolisian. Nah, itu gimana bentuk pertanggungjawabannya? Padahal mereka sudah di apa namanya, diproses di penyidikan gitu ya, ditanya. Bahkan menurut mereka, mereka juga mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari aparat. Nah, itu coba deh diteliti gitu ya. Nah, kemudian udah berapa judul deh? Udah 3 ya, sekarang masuk ke 4. Judul keempat, ini juga kasusnya viral saat ini, kasus terkait dengan hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta terkait dengan royalti lagu. Kasusnya pasti kalian tahu, ini Ahmad Dhani versus Once Michael gitu ya. Jadi dari situ aku mencoba untuk menyusun ide judul skripsinya berupa perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersilkan tanpa izin oleh penyelenggara konser gitu ya atau I.O. Nah, itu gimana? Nanti kalian coba cari aturan terbaru itu juga ada PP Peraturan Pemerintah kalau tidak salah nomor 56 tahun 2021 tentang pengaturan royalti di bidang lagu. Nah, itu kalian coba aja telaah gitu ya. Dasarnya juga di situ selain di Undang-Undang Hak Cipta. Karena kasusnya ini ternyata bermula dari
undangan event organizer gitu ya, mengundang Once untuk, tampil dan di situ membawakan lagu milik Dewa. Nah, Ahmad Dhaninya itu nggak terima karena apa, karena tidak ada izin serta tidak ada royalti yang diterima, gitu. Nah, ini gimana? Karena kan pencipta itu harus dilindungi ya, kan hak cipta itu melekat secara ekonomi dan moral pada diri penciptanya. Kalian boleh bentuk pertanggungjawabannya, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pencipta itu seperti apa? Apa yang harusnya dilakukan oleh I.O tersebut gitu ya. Lalu kemudian terakhir, terkait dengan ini kalian ngeh atau enggak gitu ya. Analisis penegakan hukum pengemudi ojek online yang menggunakan handphone saat berkendara dilihat dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kalian, secara nggak langsung pasti ngeh kalau misalnya kita aja tuh bawa kendaraan dilarang gitu ya sambil menggunakan handphone gitu kan ya. Nah, apakah dalam hal ini ketentuan ini menjadi pengecualian bagi pengendara atau pengemudi, ojek online atau driver gitu ya, Grab, atau ya pengemudi roda 2, pengemudi roda 4 yang menjalankan, pekerjaan secara, online itu tadi. Jadi narik customer secara online. Karena mereka kan pasti meletakkan HP di, kendaraannya gitu ya. Nah itu apakah tidak masuk kualifikasi menggunakan handphone saat berkendara? Kalian boleh coba teliti ya teman-teman ya. Oke, sepertinya itu ada 5 ide ini juga cukup membantu kalian bisa mengembangkan lebih lanjut ya teman-teman ya, sesuai dengan apa permasalahan yang nantinya bisa kalian temukan dari judul ini. Kalian kembangkan sendiri, lalu jangan lupa diskusikan dengan dosen pembimbing kalian nantinya. Perbanyak khasanah literatur sumber referensi kalian, supaya kalian dapat dengan mudah mengembangkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian. Semoga yang lagi, stuck gitu ya, setelah menonton video ini bisa sedikit terbantu, terbuka wawasannya, dan kalau nggak tertarik dengan judul yang ini, kalian silahkan cek di playlist channelku, cari aja yang ide topik atau ide judul skripsi gitu ya, itu udah ada 11, 12 video kurang lebih. Nah, itu bisa pilih gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.